Shalom Alehem, Beshem Hamasyah, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih singers, terima kasih pemusik untuk pelayanannya. Saudara masih percaya mujizat? Amin, puji Tuhan. Saudara harus percaya mujizat, haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, haleluya. Dia memiliki begitu banyak gelar yang menggambarkan kebesaran dan kasih-Nya, puji Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi dulu, karena kalau tidak saya berhutang. Ya. Tanggal 14 April yang lalu, jadi bukan Mei, April ya, karena Mei masih 11. Saya menghadiri Beston Hamba Tuhan di Sunter di Sentra Pantai Costa, gedung GPDI punya, dan karena acaranya cukup panjang saudara ya, dan kami makan setelah doa dan mereka kehabisan air minum saudara. Jadi saya setelah ibadah ada acara lagi pengarahan dari PGPI dan saya begitu haus, saya turun untuk cari air di warung. Dan waktu saya turun tangga saudara, ruangan chamber tangga itu agak gelap dan ubinnya itu warnanya kehitaman. Jadi benar-benar kalau nggak memperhatikan bisa jatuh, dan saya jatuh saudara. Jadi saya kira di pertengahan tangga itu kan ada bordes ya, tangga turun rata harus turun lagi. Saya kira anak tangga yang terakhir, jadi saya tidak ngeh saudara bahwa masih ada satu anak tangga. Jadi saya jatuh. Jatuhnya cukup keren saudara ya. Jadi memang jatuh saudara, sampai saya menghadap ke atas. Jadi jatuh dan saya tidak siap jatuh. Tapi mujizat Tuhan, tidak ada satu tulang pun yang patah saudara. Tidak ada kesleo. Jadi begitu jatuh saya langsung bangun saudara. Seperti kucing kalau jatuh langsung bangun ya. Dan yang pertama saya lakukan, saya membersihkan celana. Lalu saya segera turun lagi dan saya lari-lari kecil untuk cari air. Jadi saya mengucap syukur karena di usia seperti ini sebenarnya nggak boleh jatuh, tidak boleh jatuh. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, saya jatuh lagi. Waktu King sakit. Jadi King sakit itu mulai tanggal 27. 25 dia pulang dari retreat di Lampung. Keadaan masih baik, Sabtu ikut acara pemuda ya di Kuningan. Minggu kami mau berangkat ke sini, ya, namun saya lihat dia lemes dan saya pegang dia panas. Saya bilang, King kamu tinggal aja, ikut streaming saja, istirahat. Itu tanggal 27 soalnya. Jadi dia mulai sakit tuh tanggal 27, demam. Jadi saya pulang, dia demam tinggi saudara. Dan sudah lemes ya. Dia demam terus dan tidak mau makan, tidak mau minum saudara, susah minum ya. Sehingga dia lemas. Sampai hari Minggu dia masih sangat lemas. Jadi kalau mau ke WC mesti dipegang saudara. Saya peluk dari belakang, dia jalan pelan-pelan. Kalau dilepas pasti jatuh. Nah tanggal 19 malam, Sabtu malam, sudah masuk 20 sebenarnya, karena sudah sekitar jam 1. Dia mau ke WC, besoknya, paginya kan ibadah, ya tanggal 4, 27, iya tanggal 4, ya. Jadi minggu lalu saudara, ini kan tanggal 11 ya, tanggal 4 minggu lalu. Sekitar jam 1, dia mau ke WC, sudah, habis dia buang air kecil, begitu mutar saudara, ya semua orang kalau nggak siap mutar itu kan tak putar tuh otak saudara. Dan dia jatuh saudara. Jadi saya di belakang dia, peluk dia, karena dia jatuh ke depan, saya ikut jatuh. Jadi kita berdua jatuh di kamar mandi. Dia berdarah ini saudara. Saya kena di jidat kiri saudara. Itu benar-benar. Itu besoknya hari Minggu saya mesti khotbah. Ya minggu lalu saya khotbah 3 kali. Jadi itu mujizat saudara ya.
Jadi kalau hari ini saya ada tuh mujizat, karena banyak orang jatuh di kamar mandi langsung stroke, paling nggak stroke saudara ya. Jadi saya harus saksikan kemurahan Tuhan luar biasa. Amin. Ya, 2 kali jatuh dan Tuhan tolong saya dalam keadaan baik semuanya. Tidak ada bekas sakit sama sekali. Tetapi yang lebih luar biasa adalah mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak kami, yaitu King. Jadi dia sakit mulai tanggal 27 hari Minggu. Hari-hari pertama dia sakit tuh masih mau minum saudara, makan udah susah. Dan kami punya pengertian gini, biasa kalau demam itu memang tubuh menolak untuk makan. Ya. Prioritas air yang masuk. Jadi kita biarin aja dia nggak makan. Tapi setelah 1 minggu saudara, menjelang 1 minggu dia demam terus, kita mulai khawatir. Karena air semakin susah masuk. Jadi kalaupun dia minum saudara, itu dia mulai susah menelan. Jadi dia simpan terus dia keluarkan lagi. Jadi minim sekali air yang masuk, apalagi makanan. Makanan itu sudah nggak bisa masuk. Kira-kira pertengahan minggu itu udah nggak bisa masuk makanan, sama sekali nggak bisa masuk. Hanya madu itu pun di bibir, saudara. Jadi dia mengalami kesulitan menelan. Dan saudara, saya menangkap ada serangan kuasa gelap memang. Karena dia mulai mengalami halusinasi. Sebenarnya orang demam itu biasa mengalami halusinasi, delusi, ilusi, saudara ya. Tapi ini tidak biasa. Jadi dia mulai mengalami satu fenomena yang tidak wajar, sewajarnya orang sakit. Mulai ngaco ngomongnya, saudara. Lidahnya itu mulai tarik ke belakang. Satu saat dia nangis, itu menjadi kaku, saudara. Aduh, kami khawatir sekali. Karena kalau menurut medis, panas tinggi terus, tidak masuk air bisa mengalami kerusakan otak. Saudara. Jadi pikiran kita tuh udah mulai kemana-mana. Kalau bukan memiliki iman, pasti sudah bawa ke rumah sakit, sudah infus, sudah masuk selang, dan semua selang-selang sudah masuk, saudara ya. Selang masuk, selang keluar, semua itu sudah. Nah pertengahan minggu itu dia mulai semakin parah. Bukan hanya fisiknya tapi psikisnya. Satu saat dia bilang ke maminya gini, "Mami, King udah pasang alat penyadap." Jadi itu namanya dia ngelihat yang aneh-aneh soal di kamarnya itu sudah mulai muncul. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah hari Minggu kemarin itu dia masih sakit, tapi sudah tidak demam. Sudah tidak demam tapi masih belum sehat. Ya. Masih nggak bisa makan, nggak bisa minum, saudara. Dan mulai muncul fenomena yang lebih aneh lagi. Dia tidak mau di atas kasur, selalu ingin turun ke bawah. Dan ada manifestasi yang dramatis, saudara ya. Jadi kalau saya ceritakan seluruhnya terlalu panjang ya. Singkat cerita, saudara, hari Selasa malam itu Tuhan bilang kepada saya, doakan pelepasan. Karena dia mulai merambat di lantai. Jadi nggak mau di kasur, saudara, dia selalu ingin turun, saudara. Dan matanya itu mata yang tidak normal. Ya. Jadi pandangan matanya itu, kalau Anda ketemu tuh, mungkin hari Minggu sempat besuk, Anda perhatikan matanya. Ya. Matanya itu bukan mata baik, ya. Dan dia mulai ingin di lantai terus, merambat, ya, sana kemari di lantai. Lalu hari Selasa, saudara, Selasa malam Tuhan bilang, doakan pelepasan. Jadi saya berdoa, kita usir yang namanya roh bisu, roh ular, pokoknya segala macam jenis roh, saudara. Lalu saya buka mulutnya, saudara. Anda tahu ini anak lagi sakit 1 minggu lebih. Jadi kalau Selasa itu berarti sudah hampir 10 hari tidak makan. Dan waktu saya mau buka mulutnya, itu kekuatan rahangnya itu, tangan saya hampir kalah.
Saya buka dua tangan, saudara. Kenapa saya buka? Saya mau masukin minyak urapan di dalam mulutnya. Saudara tahu, jari saya ini kalau saya nggak cepat angkat, itu mungkin sudah putus. Ya. Jadi setengah mati membuka rahang anak yang hampir 10 hari nggak makan, sakit, saudara. Itu luar biasa kerasnya. Jadi ada perlawanan dari kuasa lain. Tapi saya paksa, saya buka, saudara. Saya buka sekuat tenaga. Lalu saya tahan, saya masukkan minyak urapan. Dan saya berdoa, saya olesi di matanya, di telinganya. Ya. Saya masukkan mulutnya. Lalu kita berdoa pelepasan. Saudara tahu, setelah doa dia langsung lemas. Lemas dan saya ajak naik ke ranjang. Mau. Udah nggak turun lagi. Itu Selasa malam. Saudara. Berapa menit setelah doa, langsung satu kata terucap. Karena sebelumnya udah nggak ada kata-kata sama sekali. Tidak satu kata pun dia bisa ucapkan. Saya bilang gini kan, King, panggil dong papi. Itu udah nggak bisa. Semua kata, mau nama Tuhan, mau papi, mau mami, tidak ada. Jadi dia benar-benar seperti bisu. Dia cuman melotot ke langit-langit, sudah melihat ke langit-langit dan kalaupun saya begini kan udah nggak respon. Tapi luar biasa hari Selasa malam itu Tuhan melepaskan dia. Haleluya. Jadi tiba-tiba dia muncul satu kata. Saya lupa kata apa yang muncul pertama kali, tapi dia mengucap dan saya begitu bersuka cita. Karena ini satu kata yang bahkan setengah kata pun udah nggak pernah keluar dari mulutnya, saudara. Itu dahsyat. Jadi malam itu dia mulai pulih, saudara, Selasa malam. Dan kemudian saya bawa lagi ke kamarnya untuk dia tidur di kamarnya. Dan malam itu saya tungguin dia, saudara, sepanjang malam di kamarnya, saudara, karena takut dia jatuh lagi kan. Lalu jam 5 subuh karena saya lihat dia sudah tidur lelap, saya udah ngantuk, saudara. Sepanjang malam gak tidur, jadi saya bangun, saya pindah ke kamar saya untuk siapkan ayat juga untuk dikirimkan. Sementara saya membaca firman Tuhan, ada pintu terbuka. Saya kira Yovan, saudara. Saya tahu, King sudah berjalan. Jadi yang tadinya udah gak bisa, jangankan jalan, saudara, itu mesti dibopong. Ya. Saya dengan Bugem akhirnya sekarang sakit pinggangnya. Karena kita berdua harus selalu, dan dia berat, selalu tinggi, saudara. Dia sudah tinggi sekali. Saya lagi di meja, saya dengar pintu buka. Tumben nih Yovan masuk pagi-pagi, nggak biasanya. Dan saya kaget dia sedang jalan, saudara. Memang jalannya masih tertati-tati, tapi jalan sendiri. Kemarin dia cerita, ternyata subuh itu dia haus sekali. Dia haus tapi nggak ada air di kamarnya. Dia 2 kali jatuh juga karena berusaha untuk berdiri. Ya. Tapi akhirnya berhasil dia masuk kamar. Dan sejak itu dia bisa jalan. Bisa jalan, bisa bicara. Sekarang bicaranya udah lancar. Ya. Makannya sudah banyak, saudara. Orang Manado bilang baru baisaki. Ciri khas orang baru baisaki gitu, saudara. Wah, saudara. Jadi saya hitung dari tanggal 27 sampai kemarin Rabu, berarti dia baru mulai makan Rabu. Itu berarti kan 10 hari. 10 hari tidak makan. Minum udah gak bisa, saudara. Jadi akhirnya tinggal ditetes. Pakai sedotan, ditetes. Dan itu pun banyak yang keluar. Sudah mulai keluar busa dan sebagainya. Saudara, mungkin Anda bertanya, Bagem kenapa gak dibawa ke rumah sakit? Nasihat umum pasti anak demam 3 hari nggak turun. Kan biasanya patokannya 3 hari ya. Segera bawa ke rumah sakit, infus masuk. Itu benar, saudara. Tapi saya dan Bugem, kita punya komitmen bahwa kita mau melihat mujizat. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ikut perasaan saya sebagai ayah, ya, anak nggak bisa minum lagi. Sudahlah, kalau makan mungkin banyak persediaan lemak di tubuhnya, saudara ya. Tapi ini air kan tidak main-main, saudara.
Kalau kekeringan itu otak bisa error, saudara. Dan errornya mulai muncul. Saya bilang, kalau saya ikut perasaan saya sebagai seorang ayah, saya ingin segera bawa dia ke rumah sakit untuk diinfus. Ada cairan masuk. Tetapi saya adalah hamba Tuhan. Kalau saya tidak melihat mujizat, saya khotbah apa tentang bilur Yesua? Haleluya. Itu tinggal klise, saudara. Bilur Yesua menyembuhkan tinggal klise. Tetapi saya ingin melihat mujizat, saya bilang. Saya bilang, King, bicara dong King. Dan semua pikiran saudara mulai datang, saudara. Saya mulai berpikir, aduh kalau anak saya tidak sembuh, dalam pengertian bukan demamnya turun, tetapi jiwanya kembali. Saudara bayangkan saya akan melayani dengan seorang anak yang mengalami ODGJ, saudara. Karena dia sudah tidak normal secara psikis. Ngomongnya mulai ngelantur, saudara. Dia mulai perilakunya kadang dia berteriak, saudara. Mungkin karena dia nggak bisa bicara juga. Atau saya bilang, King jangan teriak. Nanti orang dengar. Saya malu, saudara. Saya bilang, Tuhan saya malu menjadi hamba Tuhan kalau ada satu anak yang seperti itu. Tapi Tuhan baik. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak berubah. Tunjukkan mujizat. Engkau tetaplah penyembuh yang sejati. Tidak satu obat pun. Oh ya, saya lupa, saudara. Di hari, saya lupa. Sebelum hari Minggu kemarin, dia mengalami diare. Dan soal betapa repotnya, orang tidak bisa ke WC lalu diare. Jadi akhirnya kita pakaikan pampers, saudara. Kadang baru ganti pampers nih, saudara, baru pasang, sudah keluar lagi. Dan itu melelahkan. Hanya saya dan Bugam yang urus. Saya bilang, King, cepat sembuh ya. Papi mami ini udah tua. Dan anak itu gak mau bergerak, saudara. Jadi Anda tahu, kalau pakai pampers benar-benar dengan kekuatan kita harus angkat. Jadi dia udah gak mau bergerak. Sama sekali tidak kooperatif untuk jadi dua kali atau 3 kali spray itu ganti, saudara. Karena tembus, ya sudah pakai pampers pun tembus. Akhirnya kita alas dengan semacam perlak. Itu saya ingat sejak hari Jumat. Jadi dia sakit Minggu, Jumat saya pulang dari pelayanan di kantornya Pak Ishak. Ya. Saya pulang, begitu saya naik ke lantai 2, saya lihat itu perlak yang dulu dipakai ibu saya. Saya tahu kenapa perlak itu ada di lantai 2. Pasti dia sudah mulai diare, dan benar, saudara. Itu diare beberapa hari dan sudah tidak masuk cairan tapi keluar. Ini mengerikan. Kalau tahu saya sudah sempat beli diapet, kapsul diapet. Tapi Tuhan bilang jangan satu pun obat masuk ke tubuhnya. Walaupun diapet itu sudah bukan obat ya, dia bukan ekstrak jambu ya. Tapi Tuhan bilang jangan satu pun masuk dalam tubuhnya. Kalau kau mau melihat mujizat. Dan itu benar, saudara. Mujizat terjadi. Saya heran, dari tidak bisa apa-apa, saudara. Tiba-tiba anak itu jalan. Jalan. Dan Anda tahu, dia sudah sehat. Haleluya. Lalu hari apa itu, ketika saya berdoa, dan ketika saya berdoa terus untuk anak ini, saudara, saya sempat berpikir gini, Tuhan, ini doa kok sepertinya nggak mempan. Lalu Tuhan kasih hikmat gini, ini peperangan. Kamu tahu peperangan tuh nggak ada yang 1-2 menit, ya. Anda ingat, Tuhan ingatkan kepada saya waktu Yosua berperang, itu kan beserta dengan kuasa Tuhan kan, amin. Ya. Tetapi dia berperang berjam-jam sampai dia minta perpanjangan waktu, matahari dihentikan, ya. Jadi bukan bumi berhenti berputar, matahari yang berhenti. Saudara tahu, perang itu butuh waktu. Bukan namaku yang tidak berkuasa, kata Tuhan, tapi memang kau harus berperang. Lalu Tuhan kasih hikmat lagi kepada saya. Ini peperangannya King.
Bukan hanya peperanganmu, tetapi peperangannya king. Dan saya ingat, saya diberi ingat oleh Tuhan. Kamu ingat waktu Yosua berperang? Saudara ingat melawan Amalek. Musa kemana, saudara? Musa nggak ikut perang. Musa naik ke bukit. Karena itu peperangannya Yosua, bukan peperangannya Musa. Lalu Tuhan kasih hikmat kepada saya, ini peperangannya king. Sebab dia mau jadi hamba Tuhan, dia harus punya pengalaman seperti ini. Dan dia akan ingat terus pengalaman ini. Kelak dia menjadi hamba Tuhan, dia berkhotbah, dia punya cerita tentang mujizat yang dia alami. Haleluya. Lalu malam itu saya mulai berdoa tuh saudara. Bukan lagi secara langsung mengusir setan, tapi saya berdoa supaya Tuhan memberikan selengkap senjata Elohim. Saya berdoa, Tuhan berikan pedang roh, Tuhan berikan kasut, Tuhan berikan baju sirah, Tuhan berikan ikat pinggang, Tuhan berikan ketopong, Tuhan berikan perisai. Dan saya kasih tahu ke King, pakai ya, pakai pedang roh, pakai perisai iman, pakai ketopong, pakai baju sirah, pakai ikat pinggang, pakai kasut. Kamu sedang berperang. Meskipun dia nggak jawab, saudara, tetapi saya percaya rohnya mendengar. Jadi saya terus malam itu berdoa, saudara, bukan lagi mengusir setan, tetapi mensupport dia dalam peperangan rohani dianya sendiri. Karena beberapa tahun yang lampau, saudara, dia itu pernah mendapatkan penglihatan bahwa dia itu berperang, benar-benar berperang. Bahkan tempatnya pun ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, dia bilang King ke Serbaguna. Lalu di Serbaguna itu King berperang. Jadi dia benar-benar berperang dan itu mimpi penglihatan itu menjadi kenyataan kemarin. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Ya, Tuhan merestart, ya, Tuhan merestart kembali hidupnya. Ya, satu hal yang saya senang dengan sakit ini, dia tidak terlalu gemuk lagi. Semoga tidak gemuk lagi kayak kemarin, saudara. Ya itu bonusnya, saudara. Bonusnya adalah ya ininya yang tadinya sudah lupa apa biapong, saudara. Ya sekarang sudah mulai ada bentuknya lah, saudara. Ya, saya bilang King, jaga ya King. Kamu udah bayar mahal untuk mendapatkan. Saudara, 10 hari nggak makan, saudara, nggak makan, benar-benar nggak makan. Minum itu air sangat minim. Saya pernah coba buatkan, karena dia senang telur dadar, saudara. Saya buatkan, King, papi bikinin telur dadar ya. Saya bikinkan telur dadar. Saudara tahu, untuk memasukkan seujung jari ini telur dadar, itu pun keluar lagi. Masuk, saudara. Ketahan oleh bibir. Gak lama keluar. Jadi gak satu pun butir nasi masuk. Air sangat amat minim. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menjaga otaknya. Ingatannya tidak terganggu, saudara. Malah dia agak semakin dewasa. Tahu beberapa hari yang lalu saya ajak dia jalan. Saya kaget, saudara. Anak ini tiba-tiba bilang gini, papi, jangan kenceng-kenceng nyetirnya. Kayak orang tua, saudara. Papi, jangan kenceng-kenceng nyetirnya. Oh iya, King. Walau saudara, saya nggak ngebut, saudara. Itu luar biasa. Semoga hal ini terjadi terus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua doa-doa yang Anda naikkan kepada Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan, semuanya tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi dia bukan hanya sembuh, tapi dia mengalami mujizat. Seperti lagu tadi berkata, kulihat yang telah bebas. Kulihat yang telah bebas. Sungguh ajaib, diubahkan yang ditebus Tuhan. Saudara percaya mujizat masih terjadi, amin. Sebab itu pagi hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya tetap bicara tentang hal yang besar, ya. Hal yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Saudara, kita akan melihat 2 ayat, saudara, yang merupakan ayat paralel, tetapi lintas perjanjian.
Yang satu ada di perjanjian lama, yang satu ada di perjanjian baru. Saya senang karena Alkitab selalu memiliki ayat Alkitab di perjanjian lama dan perjanjian baru berpasangan. Ya, jadi kalau kita jeli melihat firman Tuhan, perjanjian baru dan perjanjian lama itu kompak, saudara. Yang pertama kita melihat Bilangan pasal 11 ayat 32, ayat 31, saudara. Kita Bilangan pasal yang ke-11 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, maka keluarlah angin dari Yahweh dan membawa burung-burung puyuh dari laut dan membiarkan burung-burung itu jatuh di tempat perkemahan. Kira-kira 1 hari jalannya ke sini dan 1 hari jalannya ke sana. Maksudnya kerumunan burung puyuh itu sangat luas, saudara, sehingga perlu 1 hari ke sana dan 1 hari ke sana. Saudara mengerti maksudnya ya? Tumpukan burung puyuh itu sekeliling perkemahan dan kira-kira 2 hasta tingginya. Jadi tumpukan burung puyuh itu 2 hasta, ya sekitar 1 meter. Saudara bayangkan burung puyuh bertumpuk-tumpuk itu jumlahnya udah gak terhitung lagi. Dan bangkitlah bangsa itu sepanjang hari itu dan sepanjang malam dan sepanjang hari besoknya. Jadi perlu 2 hari. Dan mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikitnya atau setidaknya, karena ada yang lebih tentunya, mengumpulkan berapa, saudara? 10 homer. Saudara, 1 homer itu 360 liter. Kalau 10 homer berarti 3.600 liter atau 3,6 kubik. So itu jumlah yang besar yang didapatkan 1 orang. Dan mereka kemudian menyebarkannya untuk mereka sendiri di sekeliling perkemahan. Ayat ini menggambarkan betapa melimpahnya burung puyuh yang dikirim oleh Tuhan waktu Israel berteriak lapar. Saudara ingat? Ya, mereka bilang di Mesir lebih enak, ada bawang ini, ada mentimun, ada ini. Si kita di sini cuman makan mana katanya, cuman makan itu roti yang turun dari sorga. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh dalam jumlah yang tidak terhitung lagi, yang radiusnya itu 1 hari untuk menjangkau sampai tepi tumpukan burung puyuh. Tingginya kurang lebih 1 meter. 1 orang mendapatkan setidaknya atau sedikitnya, paling dikit tentu ada yang lebih, 3,6 kubik. Saudara bayangkan, itu jumlah yang sangat banyak. Nah, mari kita lihat perjanjian baru. Lukas pasal 5 ayat 6. Di perjanjian baru ada ayat yang mirip, meskipun ya tidak sedramatis yang di perjanjian lama. Lukas pasal 5, mari kita melihat. Dan setelah melakukan hal itu, yaitu murid-murid menyebarkan jalannya ke sisi kanan dari perahu mereka. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan jala mereka pun mulai koyak atau nggak mampu menampung lagi ikan itu. Dan mereka memberi isyarat kepada mereka yang semitra. Jadi kasih isyarat sama perahu yang lain, yang ada di perahu lain, agar datang membantu mereka. Dan mereka datang segera mengisi kedua perahu itu sehingga keduanya hampir tenggelam. Saudara masih percaya apa yang Tuhan lakukan seperti ini? Amin. Saudara percaya ini pernah terjadi? Ini bukan dongeng, ini bukan cerita fiksi. Ini sungguh-sungguh terjadi, bahwa Tuhan kita mampu memberikan jumlah yang amat sangat besar. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu dulu, Tuhan mampu memberikanmu jumlah yang amat sangat besar, Benito. Amin. Order yang banyak, Benito. Sampai kamu kewalahan, Benito. Haleluya. Saudara, kedua peristiwa ini ingin membuktikan kepada kita bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saya jarang mengkhotbahkan hal ini, tetapi hari ini saya ingin Anda dengar bahwa perkara yang besar itu Tuhan bisa lakukan.
Bila Tuhan berfirman, jika Tuhan berfirman, maka perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu dan saya. Perkara yang besar adalah penggenapan firman Tuhan. Yang akan terjadi dalam hidupmu adalah apa yang Tuhan sudah katakan. Mari kita lihat Bilangan 11 ayat 23. Di dalam Bilangan 11 ayat 23, masih di pasal 11, saudara. Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke-23, Bilangan pasal 11. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, apakah tangan Yahweh menjadi pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku akan terjadi padamu atau tidak. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya adalah apa yang Tuhan firmankan dan engkau percayai firman itu. Masalahnya banyak orang yang tidak terlalu percaya pada firman Tuhan. Masa sih Tuhan bisa? Masa sih bisa sembuh? Masa sih bisa berjalan? So, waktu King sakit, dia kakinya itu sudah benar-benar kaku, saudara. Dan sempat beberapa kali dia tidak mampu lagi. Jadi walaupun kita papah, dia kan harus juga kakinya bertumpu pada lantai. Ini udah nggak bisa lagi, saudara. Jadi seperti kayu yang kaku. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa roboh. Beberapa kali terlintas dalam pikiran saya, benarkah? Bisakah seperti ini bisa dipulihkan? Yesaya pasal 55 pernah berkata seperti ini, saudara. Mari kita lihat Yesaya 55. Demikianlah ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Saya ingin kita mengerti bahwa semua kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu diawali oleh perkataan Tuhan. Dua kasus yang tadi kita baca, saudara. Yang satu kasus tentang Israel yang menerima burung puyuh, dan yang satu kasus tentang murid-murid yang menjala ikan dalam jumlah yang banyak, padahal sudah sepanjang malam, kata Petrus kan, guru, sepanjang malam. Anda tahu bahwa mencari ikan itu adalah malam, bukan siang, ya. Siang itu memancing ikan. Kalau Anda lihat ada orang cari ikan di siang hari itu dengan cara pancing, entah pancing kecil atau pancing besar. Ya, ada orang-orang yang mencari tuna-tuna di tengah laut itu siang, no problem, karena dengan pancing, ya tentu pancing yang besar. Ya. Tetapi yang namanya menjala itu harus malam hari. Anda tahu kenapa? Karena pada malam hari ikan-ikan itu naik ke permukaan. Ya. Mereka mencari cahaya ya, dari bulan, ya, dan mereka mendapatkan juga udara. Lalu pada malamlah mereka waktunya untuk ditangkap. Tetapi siang tidak ada ikan yang naik ke permukaan. Namun mujizat terjadi. Nah, dua peristiwa yang tadi, saudara, peristiwa besar yang tadi kita baca itu diawali juga oleh perkataan Tuhan. Kita kembali pada Bilangan 11, saudara. Saya ingin menunjukkan kepada Anda yaitu ayat yang 18. Kalau tadi kita baca ayat 31, saudara, itu didahului oleh apa yang Tuhan katakan di ayat yang 18. Bilangan 11 ayat 18. Dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, Tuhan berkata kepada Musa, kasih tahu bangsamu itu, kuduskanlah dirimu untuk besok, dan kamu akan makan daging, karena kamu telah menangis di telinga Yahweh, sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami lebih baik di Mesir. Dengan demikian Yahweh akan memberikan daging kepadamu dan kamu akan memakannya. Saudara lihat bahwa Tuhan mendahului mujizat dengan perkataannya. Dia berfirman lebih dahulu lewat Musa, katakan bahwa aku akan kasih makan mereka. Kamu akan makan daging. Nah,
Lukas 5 juga menuliskan hal yang sama, saudara. Kita ke Lukas 5 ayat yang keempat. Sengaja saya membaca terus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru supaya kita melihat bahwa Tuhan itu secara konsisten itu bekerja dengan cara yang sama. Lukas 5 ayat yang keempat mendahului kisah yang tadi di mana perahu murid itu penuh dengan ikan. Ayat yang keempat, dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, Yesua berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, saudara, dan tebarlah jalamu untuk hasil. Tuhan Yesua berfirman kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan yang lain, sekarang labuhkan perahumu ke tempat yang dalam dan kamu akan mendapatkan ikan. Saudara, jadi sebelum Tuhan melakukan mujizat, Tuhan selalu menggunakan firman-Nya. Sebab itu saya berkata, apa yang akan Anda alami adalah apa yang Tuhan ucapkan. Kalau demikian, saudara, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mempercayai firman Tuhan. Amin. Masalahnya, firman Tuhan seringkali melewati logika kita. Firman Tuhan seringkali berada di atas logika kita. Dan sengaja memang Tuhan melakukan itu, saudara. Mengapa Tuhan berbicara seperti itu? Sebab Tuhan ingin membuktikan bahwa setiap logika kita itu seringkali salah. Haleluya. Coba kita cek kembali, saudara. Kembali kepada bilangan 11. Kita masih bermain di bilangan 11, saudara. Kita mundur di ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan Musa? Bahkan dia seorang pemimpin tertinggi orang Israel, tetapi dia masih menggunakan logika. Bilangan 11 ayat 21. Tetapi Musa berkata, jadi setelah Tuhan bicara tentang hal yang besar, Musa itu berkata begini, orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya. Sekali lagi, orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya, yaitu orang Israel, ada 600.000 pejalan, itu baru yang laki. Selalu yang dihitung tuh yang pria, itu pun pria dewasa. Di atas 21 tahun. Itu yang dihitung. Yang di bawah nggak dihitung, saudara. Saudara bayangkan kalau yang dewasa di atas 21 tahun, pria, itu sudah ada 600.000 orang. Kita ambil simpel, kalikan saja 5. Berarti ada berapa juta, saudara? Ada 3 juta orang. Musa mulai berpikir, Tuhan, ada 3 juta orang dan engkau berfirman, ayat 21, aku akan memberikan daging kepada mereka dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Akankah sekawanan domba dan sekawanan lembu disembeli bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Akankah semua ikan di laut dikumpulkan bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? So lihat bahwa Musa mulai berhitung dengan logikanya, Tuhan, manusianya ada 3 juta orang lebih. Kamu mau kasih makan pakai apa? Apa ada kontainer yang akan datang bawa makanan? Dari mana? Ini di padang gurun, kira-kira gitu, saudara. Kalau saya gunakan bahasa yang kita biasa pakai. Supplier makanan dari mana yang kau mau pakai? Kau mau hire? Kau harus bayar berapa? Mana uangnya? Kira-kira seperti itu, saudara. Ini satu jumlah yang besar. Kami memberi makan satu pastori aja, saudara. Itu butuh iman. Kadang baru beli beras, ya. Baru 2 hari, Om, beras habis. Saya bilang, siapa yang habisin? Puji Tuhan, berapa hari yang lalu tante saya kirim 4 karung beras. Dia punya dia punya sawah, saudara, yang biasa kalau panen dia suka bagi. Kemarin dia kirim 4. Saya bilang puji Tuhan, ya, karena ini pengerja kan umur-umur lagi suka makan, saudara, ya. Kalau saya bisa dihitung butirnya, saudara. Tapi kalau usia mereka lagi usia yang nggak boleh dibatasi, nanti
lemes kan bahaya. So ini 3 juta orang lebih. Musa mulai menggunakan logikanya. Kita balik lagi ke perjanjian baru, saudara. Lukas 5, mari kita lihat. Supaya kita mengerti apa sih sebenarnya yang seringkali menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan. Tuhannya berubah nggak, saudara? Menurut Anda Tuhan berubah? Tidak. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama. Ibrani berkata Yesua masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. He was, he is, and he is to come. Tuhan memiliki gelar Ehye, Asher, Ehye. Itu gelar, saudara, bukan nama ya. Ehye itu artinya aku ada. Dari kata dasar hayah. Kata hayah kalau dijadikan aku ada, yang mengucapkan itu orang pertama. Kalau dalam tata bahasa kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Kalau orang pertama yang mengucapkan yaitu aku ada, itu menjadi Ehye. Tapi kalau dia ada, itu menjadi Yihye. Jadi dia berkata aku ada, bukan ada sembarang ada. Aku ada, Asher, Ehye. Ehye, Asher. Asher itu sama dengan yang. Jadi bukan sayang ya. Kalau Asher yang ini sayang. Ehye, Asher, Ehye. Aku ada yang mana? Yang aku ada. Dia sedang menjelaskan gelarnya sebagai sang ada dan mengadakan. Dia bukan cuma ada, tapi dia membuat ada apapun yang kau perlukan. Haleluya. Lalu apa yang menghalangi Tuhan yang sang ada itu berkarya dalam hidup kita? Kita kembali ke perjanjian baru, Lukas 5 ayat 5. Mari kita lihat. Kalau tadi Musa mencoba untuk menghitung dengan kalkulatornya, 3 juta orang, ini ikan dari laut mana yang mau dikumpulkan? Domba mana yang mau disembelih? Peternakan mana yang mau diambil domba atau kambingnya? Sementara itu di perjanjian baru, mari kita lihat Lukas 5 ayat 5. Dan sambil menjawab, Simon atau Petrus berkata kepadanya, "Ya Tuhan, setelah berjeri lelah sepanjang malam, kami tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala ini." Saudara lihat, Simon juga sempat memberikan pertimbangan kepada Tuhan. Tuhan, waktunya cari ikan itu malam, dan kita itu sudah kerja keras, kita itu bukan nganggur, kita udah kerja keras sepanjang malam. Kadang-kadang kita pun berpikir seperti itu ya. Tuhan, gue udah doa. Bapak Gembala bilang doa, iya doa, udah doa. Ada kawan saya hamba Tuhan, bolak-balik minta sumbangan. Berapa kali saya kirim, saudara. Terakhir saya bilang, jangan andalkan manusia ya. Ini udah jadi langganan. Doa, saya bilang. Sudah bro, sudah doa. Doa lagi, saya bilang. Puasa, sudah bro, puasa lagi. Saya bilang doa terus. Haleluya. Saudara percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara. Amin. Tapi seringkali kita yang tidak menerima dengan akal. Saudara, kita tahu bahwa logika manusia itu jauh dari logika Tuhan. Amin. Yesaya 55, mari kita membuka firman Tuhan ini. Musa dan Petrus memiliki cara berpikir yang sama. Memiliki paradigma yang sama. Memiliki konsep perhitungan yang sama. Karena mereka dua-duanya manusia. Demikian pula dengan kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, Yesaya 55 ayat 8 saudara, dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab kata firman Yahweh, sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada, ya iyalah saudara, langit itu tinggi banget saudara.
Demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Saya dengar X-Space, Mas Elon Musk, bukan Mas Elon. Mereka bangga sudah bisa menerbangkan manusia ke angkasa. Lalu saya lihat berapa jauh sih mereka terbangkan. Ternyata hanya 100 km di atas permukaan. 100 km kan cuma Jakarta Cipanas, saudara. Lalu bandingkan dengan Pulau Jawa yang 1000 km lebih. 100 berarti cuma segini di atas. Ini mah bukan ruang angkasa. Tapi orang-orang itu saya heran, begitu senangnya dibawa terbang 100 km di atas permukaan laut, bukan permukaan bumi ya, permukaan laut, karena acuannya laut, saudara. Saudara, langit itu jauh lebih tinggi dari apa yang dicapai oleh Elon Musk. Dan Anda dan saya akan ke sana, amin. Saudara percaya? Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Yeshua HaMashiach. Bukan 100 km di atas permukaan laut, saudara. Itu bisa dilakukan oleh Elon Musk. Tetapi jauh melewati segala langit, kata kitab Ibrani. Melewati segala langit. Kita tahu ada beberapa langit. Atmosfer aja ada 3 lapis atmosfer, saudara. Ada stratosfer, ada atmosfer, ada apa lagi saya lupa. Tapi lebih lagi di atas, saudara. Karena kerajaan sorga itu jauh lebih tinggi dari segalanya. Haleluya. Dan Yesus naik ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan saya. Jadi jangan kemana-mana, saudara. Tetaplah di Kinamon supaya kau sampai ke sana. Saudara, rancangan Tuhan, cara berpikir Tuhan, logika Tuhan itu beda dengan logika kita. Logika manusia, 3 hari demam, tidak turun, harus segera bawa ke rumah sakit. 1 minggu nggak ada cairan masuk, harus segera bawa ke rumah sakit. 10 hari tidak makan, harus segera bawa ke rumah sakit. Masuk makanan lewat ini, saudara. Pasang kateter, kan begitu, saudara. Pasang alat pendeteksi tekanan darah, oksigen, dan lain sebagainya. Saya baru ingat, saudara, saya ada itu, alat apa itu? Saturasi ya. Untung saya nggak ingat kemarin, saudara. Saya baru ingat hari ini. Mungkin kalau saya ingat saya tambah khawatir. Mungkin kalau saya cek saturasinya sudah jauh. Saudara, seringkali yang membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan adalah logika. Sebab itu jangan engkau pakai logikamu. Maksud saya bukan jangan pakai pikiran. Jangan pakai untuk membatasi kuasa Tuhan. Kita lihat Efesus 3 ayat 20. Karena yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita adalah beyond the reason, ya. Di atas logika. Iman tidak bertentangan dengan logika, tidak, saudara. Iman ada di atas logika. Katakan bersama saya, iman ada di atas logika. Seperti pesawat terbang itu di atas permukaan bumi. Nggak ada pesawat terbang di permukaan bumi. Dia harus naik ke atas. Itu hukum. Dia harus melawan hukum gravitasi dengan cara yang dapat dijelaskan, tetapi kita tidak bicara itu. Efesus 3 ayat 20, mari kita lihat. Dan bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja, dalam HaMashiach Yeshua, untuk semua generasi dari masa ke masa, termasuk kita generasi akhir zaman. Kita harus melihat kuasa Tuhan yang melampaui segala apa yang dapat kita pahami. Amin. Saya katakan gini, logika bisa membuat harapanmu atau optimismemu itu benar-benar terbenam dan terampas. Kalau kita menggunakan logika, kita bisa kehilangan optimisme. Bahkan optimisme itu bisa jatuh, saudara.
Kadang ketika orang masih baru mulai bergerak dengan semangat, saudara. Wah, optimis, pasti berhasil, optimis. Ya, optimis itu ada waktunya, saudara. Ketika keadaan mulai turun, saudara, ya, mulai memburuk, optimisnya juga buruk, lama-lama habis optimisnya. Tetapi iman, dengar baik, iman akan membuat harapanmu terbit bahkan di ufuk barat. Saudara tahu ufuk barat? Ufuk barat itu tempatnya matahari Saudara tahu Tuhan dapat terbitkan matahari di ufuk barat. Di saat engkau tidak punya harapan, di saat engkau mengira tidak ada waktu lagi, ini waktuku pensiun, aku tidak punya waktu lagi untuk melihat karya Tuhan. Justru disitulah Tuhan akan munculkan pengharapan di ufuk barat, bukan di ufuk timur, saudara. Haleluya. Bukankah Sarah mengandung ketika rahimnya sudah mati? Saudara tahu rahim, lama-lama itu dia mengempis dan lengket. Seorang bicara ke Bugem bilang ini, King harus dipaksa minum, jangan sampai ususnya lengket. Karena ada kasus, saudara, Anda ingat beberapa waktu lalu ada seorang anak yang super besar. Kalau saya nggak salah beratnya mencapai ratusan kilometer, ratusan kilogram. Lalu pemerintah berinisiasi untuk nolongin. Saudara, dikeluarkannya aja pakai forklift dari dalam rumah. Saudara ingat ya? Lalu anak ini mulai dirawat, operasi, nggak bisa dengan normal, operasi dibuang lemaknya, turunlah bobotnya, dan dia mulai bisa beraktivitas. Yang tadinya udah tinggal tidur, ya, dia mulai bisa olahraga, dia mulai bisa beraktivitas. Lalu salahnya dia takut gendut lagi, dia diet, dia nggak mau makan, dia diet keras. Ternyata saudara, anak ini malah mati. Apa yang terjadi menurut dokter? Ususnya lengket karena tidak mau makan dan tidak mau minum. Dia takut balik gemuk lagi. Dia stop semua input ya, intake untuk tubuhnya. Dan ususnya lengket dan tidak mau megar lagi. Jadi dia makan, dia minum, ditolak terus sama ususnya. Dan akhirnya meninggal anak ini. Lalu itu diinfokan kepada kami. King ini nggak boleh nggak minum. Nanti ususnya Saudara tahu ini pikiran udah mulai makin galau, saudara. Astaga, kalau ususnya benar-benar lengket, saudara. Tapi sekali lagi mujizat Tuhan. Hari Rabu itu, saudara, setelah dia keluar seperti Lazarus keluar dari kubur, dia berjalan. Dia mau minum dan saudara tahu dia minum sangat amat banyak. Gak ada usus lengket. Kami sampai beli, karena saya belikan itu air Pristine ya. Pristine kan pH-nya tinggi ya. Dia minta terus itu sampai kita beli 1 dus ya. Karena kalau beli satuan itu cukup mahal. Dia minum begitu banyak, makan begitu banyak. Puji Tuhan, ususnya enggak lengket, saudara. Karena Tuhan, amin. Saudara, logika bisa membuat pengharapan optimismu. Mungkin di awal-awal tahunmu engkau optimis. Di awal tahun Januari engkau masih optimis. Tapi mulai kesini sekarang sudah bulan Mei, saudara, kita masuk triwulan yang kedua, ya, 3 bulan yang kedua, triwulan yang kedua, ya, Januari, Februari, Maret, ya, triwulan yang kedua. Saudara, Anda mulai tidak melihat, kok tidak ada perubahan, sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni, Juli, sudah mau Natal lagi. Saudara, kalau engkau menggunakan logikamu, optimismu bisa benar-benar terhempas ke lantai. Tapi kalau engkau menggunakan imanmu, sebab Ibrani berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari semua yang tidak Anda lihat. Haleluya. Iman dapat membuat pengharapanmu justru terbit di ufuk barat.
bukan di ufuk timur. Kita akan melihat matahari terbit di barat, saudara. Cuman orang seno yang percaya itu. Tapi mari kita seno bersama, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tapi sekali lagi, iman datang dari pendengaran. Roma 10:17, dan pendengaran akan firman. Saya mau tanya, dalam hidupmu selama satu hari, berapa banyak firman yang Anda dengar? Saya khawatir kalau Anda mulai terlalu banyak mendengar yang bukan firman. Mungkin Anda pikir, oh bagus dengar seorang motivator, influencer berbicara, itu bagus. Tapi saya mau katakan yang paling baik Anda dengar adalah firman. Karena Alkitab mengatakan iman tumbuh bukan karena perkataan motivator. Iman tumbuh bukan perkataan influencer. Iman tumbuh bukan perkataan iklan atau apapun. Iman tumbuh karena firman Tuhan. Masalahnya kalau intake-mu, firman yang masuk dalam hidupmu itu sangat minim, berarti pertumbuhan imanmu juga minim. Lalu kau mau tunggu matahari terbit di ufuk barat. Tidak ada matahari terbit di ufuk barat, saudara, kecuali Tuhan yang terbitkan bagi Anda. Haleluya. Jadi logika selalu salah ketika kita berhadapan dengan apa yang tidak logis. Apakah logika dipatahkan oleh firman Tuhan? Yes. Firman Tuhan bicara banyak bagaimana logika dipatahkan. Saya ingat seorang janda. Ketika Elia datang pada janda itu, dan Tuhan berkata, Elia, kamu minta makan sama janda? Itu musim kering, saudara. 3 tahun tidak turun hujan. Datanglah Elia ke janda di Sarfat, kalau sekarang Libanon. Elia bilang, buatkan aku apa yang kau buatkan aku roti. Pertama Elia minta minum, ya, lalu dikasih oleh janda itu. Kedua Elia minta makan. Janda itu bilang, Om Elia, tepungnya tinggal segenggam, ya, minyaknya tinggal sedikit. Kita akan bikin roti, saya dengan anak saya. Habis itu kita makan, habis itu kita So bayangkan ibu ini sudah bisa memprediksi kapan mereka mati. Ya. Karena tinggal itu, saudara, persediaan logistik di rumahnya. Tepung segenggam, minyak sedikit. Lalu kita mau bikin roti. Elia bilang gini, ya nggak apa-apa, buatkan lebih dulu untuk aku. Roti kecil saja. Kita nggak tahu sekecil apa. Ya. Dan ibu janda itu, amazingly, dia bikinkan, saudara. Dia bukanlah orang Israel. Tapi dia bikinkan roti kecil untuk Elia. Lalu dia kasih ke Elia. Elia makan. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata apa? Tepung tidak berkurang. Minyak tidak pernah habis. Sepanjang sisa masa paceklik itu, tidak ada kekurangan pada rumah janda itu. So ini logika? Tidak. Ini beyond your reason. Ini di luar logikamu. Bagaimana mungkin minyak itu tidak pernah habis dan tepung tidak pernah berkurang? Satu lagi janda di saat pelayanan Elisa. Dia janda yang berhutang sangat banyak. Bukan hutangnya dia sebenarnya, hutang suaminya. Suaminya mati meninggalkan hutang. Harimau meninggalkan belang. Gajah meninggalkan gading. Suami meninggalkan. Hei para suami, berhentilah berhutang. Si ibu janda, dia adalah istri seorang nabi. Ya. Dia datang, Elisa, Om Elisa, tolonglah aku. 2 anakku sudah mau diambil penagih hutang, ya, karena kami tidak bisa bayar. Lalu Elisa bilang, sama, gue juga gak punya duit. Saya heran kadang orang datang minta sumbangan ke pendeta. Dia bilang, saya juga mau bayar kontrak. Lalu Elisa bilang gini, apa yang kau punyai? Hanya minyak sedikit. Oke. Sekarang kumpulkan buli-buli dari seluruh tetanggamu. Sebanyak mungkin buli-buli kumpulin. Katanya. Udah, Om Elisa, kumpulin. Sekarang masuk ke kamarmu.
engkau dengan anak-anakmu, lalu tuangkan dari buli-buli itu, minyak itu ke dalam wadah-wadah yang kau kumpulkan itu. Dan firman Tuhan berkata apa, saudara? Buli-buli itu kan kecil ya. Dan yang mau dituang adalah bejana. Bejana tentu lebih besar dari buli-buli. Apa yang terjadi, saudara? Minyak itu tidak berhenti mengalir. Terus mengalir dari buli-buli itu. Terus mengalir. Sampai bejananya habis. Saya yakin ibu itu menyesal. Kenapa dia nggak kumpulkan lebih banyak bejana lagi? Makanya saudara, kalau punya iman jangan nanggung-nanggung. Punyalah iman segede-gedenya. Haleluya. Kalau engkau bawa di bawah hujan, engkau bawa gelas, engkau hanya dapat air 1 gelas. Kalau engkau bawa ember, engkau dapat air 1 ember. Hari ini apa yang engkau bawa ke gereja ini, saudara? Gelas atau ember? Kalau perlu, saudara, bawa danau ke gereja supaya engkau menerima. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus kasih makan ini semua. 5.000 orang, baru laki-lakinya, belum perempuan, belum anak. Guru, mau beli mana? Mau beli di mana roti? Indomart lagi tutup. Roti seharga 200 dinar juga nggak cukup. Kasnya mereka ternyata baru 200 dinar. Lalu Yesus berkata, apa yang Filipus berkata, Tuhan, ada sih seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bawa sini, kata Yesus. Bawa sini. Mungkin mereka mulai colek. Mulai terganggu guru kita. Masa mau kasih makan orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Lalu Yesus menengadah dan dia mengucapkan berkat untuk roti dan ikan. Apa yang terjadi, saudara? Sisa 12 paku. Haleluya. Bukankah itu logikanya dipatahkan? Satu saat Yesus datang ke sebuah kolam. Dan di situ biasanya orang-orang sakit disembuhkan. Dia jumpa dengan seorang yang lumpuh. Lalu dia tanya, maukah engkau disembuhkan? Orang lumpuh itu gak bilang mau, gak bilang enggak. Dia bilang, guru, sudah 38 tahun aku sakit. Saudara, Anda tahu kalau orang gak usah 38 tahun, beberapa minggu atau bulan Anda tidak pakai kakimu, ya, lihat kakimu masing-masing, maka ototmu akan mulai mengecil. Otot itu mirip dengan karet, harus lentur. Tapi kalau otot kita nggak kau pakai, makanya banyak jalan, saudara, ya, paling nggak jalan di mall lah, saudara. Pakai ototmu. Kalau enggak, saudara, otot itu akan mengecil. Dan untuk mengembalikan kembali itu butuh waktu bertahun-tahun. Anda lihat semua orang lumpuh, rata-rata kakinya mengecil. Dia 38 tahun lumpuh, artinya dia udah pakai lagi kakinya. Jadi logikanya, kakinya itu sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Sekalipun lumpuhnya sembuh. Taruh kata lumpuhnya sembuh dalam pengertian kakinya bisa bergerak, ya. Lumpuh kan nggak bisa bergerak, ya kan? Sama sekali nggak bisa bergerak. Taruh kata dia bisa bergerak, tapi ototnya tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Namun hari itu firman Tuhan berkata dia melompat, dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan setelah 38 tahun lumpuh. Saudara, bukankah itu logika yang dipatahkan? Haleluya. Lalu sekarang apa pesan imperatif yang harus kita lakukan? Mari kita lihat 2 Korintus 10. Kalau logika itu di bawah iman, berarti engkau harus taklukkan logika itu. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging atau logika. Karena senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk menghancurkan, apa saudara? Benteng-benteng, untuk meruntuhkan apa? Logika atau bahasa Grekanya logismos, dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim.
yang kita tadi sudah baca, pengetahuannya itu jauh lebih tinggi dari pengetahuan kita. Dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasya. Jadi kita harus berjalan dengan iman. Kita harus walk with faith. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kalau manusia punya kalkulator, Tuhan juga punya kalkulator. Haleluya. Kalkulator manusia 5 plus 2 sama dengan 7. Ya. Tetapi kalkulator Tuhan 5 plus 2 sama dengan 15.000 lebih. Haleluya. Itu kalkulator Tuhan. Kalau engkau pencet 5 plus 2 di kalkulatormu, pasti munculnya angka 7. Tapi kalau engkau pencet di kalkulatornya Tuhan 5 plus 2 sama dengan 15.000 plus 12 bakul. Haleluya. Kalau sudah begini, maka apa yang harus Anda lakukan? Kita melihat kuasa Tuhan bukan dengan logika, tapi dengan imanmu. Amin. Imanlah yang memberikan engkau kemenangan. Apa yang mustahil bagimu tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini Anda sedang menantikan kuasa Tuhan, pulanglah, bawalah dan katakanlah kepada dirimu, logika engkau kutaklukkan dalam nama Yesus, supaya aku bisa melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu tadi, ku percaya mujizat. I believe in miracle. I've seen a soul set free. Miraculous, the chains in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn soul. I believe in miracle, for I believe in God. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Penebusan membuatmu melihat mujizat Tuhan. Percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakul yang berkembang di padang yang bersangku, percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Katakan sekali lagi, ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Haleluya.
sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga baku yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat sebab